Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Hagoromo sedang berbincang serius dengan Toneri di sebuah tempat sunyi yang dikelilingi energi tenang. Ia mulai membahas tentang Dojutsu Jogan, mata misterius yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan penting. Dengan nada tenang, Hagoromo berkata, "Toneri, sebenarnya aku tidak begitu paham secara rinci tentang Jogan, karena aku sendiri bukan keturunan Otsutsuki murni. Tapi, aku sempat menemukan beberapa peninggalan lama dari ibuku yang mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang asal-usul Jogan." Toneri menatap Hagoromo dengan penuh perhatian, menunggu lanjutan ceritanya. Hagoromo melanjutkan, "Setelah pertarunganku melawan ibuku selesai di masa lalu, aku merasa bertanggung jawab untuk menjaga bumi yang waktu itu sudah hancur parah. Aku memutuskan berkelana, memperbaiki alam, dan menyebar para biju ke berbagai wilayah agar keseimbangan planet tetap terjaga. Saat aku mencari tempat yang cocok untuk para biju, aku menemukan sebuah gua tua yang dulunya adalah tempat yang sangat dilarang untuk kami kunjungi saat kecil. Itu adalah tempat tinggal ibuku. Dulu, aku dan adikku tidak pernah diizinkan masuk ke sana." Dengan wajah serius, Hagoromo melanjutkan, "Karena saat itu ibuku telah tersegel, aku memberanikan diri untuk masuk. Di dalam gua itu, aku menemukan banyak benda aneh, termasuk serpihan jubah milik Ishiki Otsutsuki dan beberapa gulungan tua yang tertutup debu. Salah satu gulungan itu berisi ramalan tentang 3 Otsutsuki bernama Momoshiki, Kinshiki, dan Ishiki yang akan datang ke bumi untuk menghadapi ibuku karena dia telah memakan buah cakra." Ia menarik napas sejenak, lalu melanjutkan, "Namun yang paling menarik, ada satu gulungan lain yang menyebut bahwa ibuku sempat berniat membangkitkan Dojutsu Jogan. Gulungan itu menyebutkan bahwa Jogan dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dari klan Otsutsuki yang mungkin akan menyerang bumi. Saat membaca itu, aku langsung memutuskan untuk membersihkan gua tersebut. Aku membakar semua gulungan dan serpihan jubah Ishiki, agar tidak ada jejak yang tertinggal. Aku tak ingin para Otsutsuki itu tahu bahwa ibuku pernah mempersiapkan sesuatu yang bisa menjadi ancaman bagi mereka." Toneri menanggapi dengan nada serius, "Kalau begitu, apakah menurutmu kita bisa mencoba berbicara langsung dengan Kaguya melalui alam bawah sadar?" Hagoromo tampak berpikir sejenak lalu bertanya, "Maksudmu berbicara lewat alam bawah sadar siapa, Toneri?" Toneri menjawab, "Aku berpikir kita bisa menggunakan alam bawah sadar Himawari. Dia punya koneksi spiritual yang kuat. Aku ingin tahu apakah informasi tentang Jogan dari Kaguya sesuai dengan yang kita ketahui. Kalau cocok, maka kita bisa melanjutkan rencana revolusi Jogan milik Boruto. Tapi jika berbeda, kita harus menggali lebih dalam." Tak lama kemudian, Toneri menoleh ke arah Himawari dan bertanya dengan lembut, "Himawari, bisakah kau mencoba menghubungkan kami dengan Kaguya?" Himawari mengangguk dan menjawab pelan, "Aku akan mencobanya." Ia lalu memejamkan mata, mulai menyelaraskan cakranya, dan berusaha mengakses alam bawah sadar. Setelah proses itu berhasil, mereka mulai melihat Kaguya muncul di dalam kesadaran bawah mereka. Kaguya menatap mereka dengan tenang. Ia menyadari keberadaan mereka. Himawari bertanya, "Ibu, apakah kau pernah benar-benar ingin membangkitkan Jogan untuk menghadapi para Otsutsuki yang kau tahu akan datang ke bumi?" Kaguya menjawab perlahan, "Benar. Di masa lalu, aku memang pernah berniat membangkitkan Jogan. Aku tahu itu satu-satunya cara untuk melindungi bumi dari serangan klanku sendiri. Aku mengkhianati mereka dengan memakan buah cakra, jadi aku tahu mereka pasti akan datang mencariku." Toneri kemudian memperkenalkan dirinya dengan sopan, "Aku Toneri Otsutsuki. Aku adalah salah satu orang yang membimbing Boruto dalam memahami potensi Jogannya. Tapi sebelum aku melanjutkan peran itu lebih jauh, aku ingin memastikan sesuatu. Apakah semua informasi yang kau ketahui tentang Jogan sama dengan yang kami miliki sekarang?" Kaguya menatap mereka dalam diam sejenak, lalu mulai menjelaskan dengan perlahan, "Di masa lalu, hanya segelintir Otsutsuki yang memiliki Dojutsu Jogan. Itu adalah mata langka yang sangat kuat, bahkan bisa disebut sebagai perpaduan kekuatan Shinjutsu. Karena kekuatannya yang luar biasa, banyak dari kami yang saling berkhianat demi mendapatkan mata itu. Hal ini menyebabkan kehancuran besar dalam klan Otsutsuki sendiri. Dulu, Dewa Otsutsuki tertinggi bukanlah ayah Momoshiki atau Shibai, melainkan sosok yang lain. Tapi kepemimpinan mereka sering berganti karena konflik internal akibat perebutan kekuasaan dan Jogan." Ia menambahkan, "Pertarungan terus terjadi dari zaman ke zaman, membuat banyak pengguna Jogan tewas. Aku sendiri pernah berkhianat kepada Ishiki saat di bumi, dan kami sempat bertarung. Aku juga meramalkan bahwa Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki akan mencariku.
Karena itulah aku berusaha keras mendapatkan Jogan, agar bisa melindungi diriku dan bumi dari mereka. Boruto yang juga ada dalam alam bawah sadar itu mendengar semua penjelasan tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa perjalanan Dojutsu Jogan bukan sekadar tentang kekuatan, tetapi juga sejarah panjang pengkhianatan, konflik, dan harapan untuk perdamaian. Kini, dengan semua informasi yang telah mereka kumpulkan dari Kaguya dan Hagoromo, langkah Boruto untuk membawa revolusi Jogan ke tingkat yang lebih tinggi pun mulai menemukan arahnya. Karena Dojutsu Jogan sudah sangat langka akibat perang besar yang pernah terjadi di masa lalu, maka aku tidak lagi bisa mendapatkan Jogan dari klan Otsutsuki, begitu kata Kaguya dengan nada pelan namun tegas. Ia melanjutkan, tidak ada lagi yang memilikinya, para pengguna Jogan sudah musnah dalam pertarungan yang berkepanjangan. Karena itu, aku sempat punya rencana untuk membangkitkan Jogan secara mandiri, menggunakan cara yang kutemukan sendiri. Tujuanku jelas, aku ingin mengalahkan mereka semua. Tapi saat itu aku gagal, karena Hagoromo dan Hamura berhasil menyegelku. Boruto yang mendengar penjelasan itu langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah itu artinya kau tahu bagaimana cara membangkitkan Dojutsu Jogan? Kaguya menatap Boruto sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang, tentu saja aku tahu. Tapi perlu kamu pahami bahwa tidak hanya ada satu cara untuk membangkitkannya. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Cara yang aku ketahui, seorang Otsutsuki harus memakan buah cakra sebanyak-banyaknya dari berbagai planet. Proses itu akan membangkitkan kekuatan mata Jogan. Ia menambahkan sambil menatap mata Boruto, namun, Jogan yang kamu miliki ini berbeda. Ada sesuatu yang aneh dan istimewa dari dojutsumu. Aku curiga, mungkin rival ayah Momoshiki pernah melakukan sesuatu yang bahkan aku tidak tahu, dan itu membuat Joganmu menjadi sangat unik. Kaguya kemudian berkata lagi dengan suara pelan, jujur saja, Boruto, Jogan yang kau miliki ini bukanlah Jogan yang aku kenal di masa lalu. Pola matanya berbeda, auranya pun tak sama. Bahkan, di seluruh hidupku, aku belum pernah melihat Otsutsuki manapun yang memiliki Jogan seperti milikmu. Ini benar-benar baru bagiku. Biasanya, Jogan yang lahir dari buah cakra memiliki pola warna dan bentuk yang tidak seperti punyamu. Mendengar hal itu, Boruto kembali bertanya dengan nada penasaran, kalau begitu, apakah Jogan milikku ini bisa menjadi yang paling kuat dari semua Jogan yang pernah ada? Kaguya tersenyum tipis dan berkata, aku rasa begitu. Aku bisa merasakan potensi besar yang masih tersembunyi di dalamnya. Jika kau berhasil membuka tahap keempat, atau bahkan tahap kelima, maka kekuatan Joganmu bisa mencapai puncaknya. Toneri yang dari tadi diam pun ikut bertanya, kalau begitu, apakah kau mengetahui bagaimana cara merevolusikan Jogan milik Boruto? Kaguya menggeleng pelan dan menjawab, tidak. Jogan Boruto ini terlalu berbeda. Karena aku tidak memahami kekuatan maupun kelemahannya, aku tidak bisa banyak membantu dalam proses evolusinya. Toneri pun menarik napas dan berkata tegas, kalau begitu, hanya aku dan Sasuke yang akan membimbing Boruto untuk merevolusikan Jogannya. Kita akan mencari jalan sendiri. Setelah itu, Boruto angkat bicara dengan ragu-ragu, bagaimana kalau aku memakan buah cakra sekarang? Tapi aku tidak akan memakannya sampai habis. Mungkin hanya sedikit saja, hanya beberapa gigitan. Tujuanku cuma ingin meningkatkan kekuatanku sedikit demi sedikit. Apakah itu akan menimbulkan efek samping yang berbahaya? Mendengar itu, Sasuke langsung menatap Boruto dengan tajam. Ia bertanya, Boruto, apa kau yakin ingin melakukan itu? Kau tahu risikonya. Boruto mengangguk pelan dan menjawab, aku rasa aku harus mencobanya. Tapi karena Joganku belum masuk ke tahap keempat, aku tidak akan memakannya terlalu banyak. Aku hanya ingin melihat apakah kekuatanku bisa meningkat tanpa menimbulkan efek samping besar. Tiba-tiba, setelah Boruto selesai berbicara, mata Jogannya aktif secara spontan. Cahaya aneh muncul dari matanya. Semua orang yang berada di sana langsung memandang ke arah Boruto dengan ekspresi cemas. Kaguya berseru, Boruto, ada apa dengan Jogan MU? Boruto tampak bingung dan menjawab, aku tidak tahu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat yang akan muncul. Aku yakin, rival ayah Momoshiki akan segera datang melalui mataku. Dan benar saja, tak lama setelah itu, sosok misterius yang merupakan rival ayah Momoshiki muncul di hadapan mereka. Ia langsung berkata dengan suara tegas, jangan pernah menyamakan Jogan Boruto dengan Jogan yang dimiliki para anggota Otsutsuki. Kalian juga tidak boleh menyamakan proses evolusi keduanya. Mereka sangat berbeda. Hanya aku yang mengetahui proses Jogan Boruto.
dan aku sendiri yang akan membangkitkan Jogan itu hingga mencapai tahap kelima. Tiba-tiba, Jogan Boruto tampak seperti dirasuki oleh entitas besar dari klan Otsutsuki. Energinya berubah drastis. Semua yang hadir langsung merasa panik. Mereka tidak menyangka hal seperti ini bisa muncul dari mata Boruto. Sosok rival ayah Momoshiki menatap mereka semua dan berkata ulang, "Dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyamakan Jogan Boruto dengan Jogan yang biasa dimiliki Otsutsuki. Evolusi dan kekuatannya sangat berbeda." Semua yang hadir tidak bisa berkata apa-apa. Hanya diam dan saling memandang. Hingga akhirnya Sasuke bertanya dengan tenang namun tegas, "Kalau begitu, apa yang membedakan Jogan Boruto dengan Jogan para Otsutsuki? Tolong jelaskan dengan jelas agar kami semua bisa mengerti." Sosok rival ayah Momoshiki itu menjawab, "Baik, aku akan menjelaskan dari awal. Dojutsu Jogan adalah mata suci. Mata yang bisa menyelamatkan dunia dari segala kehancuran. Tapi, di sisi lain, Jogan juga bisa menjadi mata kegelapan yang mampu menghancurkan segalanya sampai habis. Di alam semesta ini, semua kekuatan pasti memiliki pasangan. Ini adalah hukum takdir." Sama seperti Hashirama dan Madara, dua rival yang mewakili dua sisi kekuatan. Hashirama mewakili kekuatan terang, sedangkan Madara membawa kekuatan gelap. Ia melanjutkan, begitu juga dengan Naruto dan Sasuke. Naruto adalah shinobi dengan kekuatan suci, dan Sasuke membawa kekuatan yang lebih kelam. Mereka saling berseberangan tapi tetap saling terhubung. Sama halnya dengan elemen yin dan yang. Mereka adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga dengan Jogan. Rival ayah Momoshiki berkata lebih lanjut, "Jogan Boruto adalah mata suci yang diciptakan untuk menyelamatkan dunia shinobi dan planet bumi. Tapi, rival dari mata ini adalah Jogan kegelapan, yang dimiliki oleh para dewa Otsutsuki. Kalian pasti pernah melihatnya, bukan? Saat bertarung melawan dewa Otsutsuki tertinggi, dia menggunakan Jogan hitam. Itulah Jogan yang membawa kehancuran." Ia mengakhiri penjelasannya dengan kalimat penuh makna. Jadi, Jogan Boruto tidak boleh disamakan dengan milik Otsutsuki lainnya. Karena Jogan Boruto diciptakan untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Dan mulai sekarang, kalian harus memahami bahwa jalan yang akan dilalui Jogan ini sangat berbeda. Ini adalah mata yang lahir dari takdir baru. Mendengar pertanyaan sebelumnya, rival ayah Momoshiki kembali menjawab dengan nada tenang namun serius. "Baiklah, akan aku lanjutkan penjelasanku. Di alam semesta ini, kekuatan terbagi menjadi dua sifat utama. Ada kekuatan yang bersifat kegelapan dan ada pula yang bersifat terang. Aku adalah salah satu sosok yang ikut terlibat dalam proses penciptaan Jogan Boruto. Tujuan utamaku saat itu adalah menciptakan sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh pengaruh kegelapan yang menyelimuti kehidupan. Maka dari itu, proses revolusi Jogan milik Boruto sangatlah berbeda dibandingkan dengan Jogan yang dimiliki oleh para Otsutsuki lainnya." Ia lalu menjelaskan lebih dalam, Jogan milik para Otsutsuki bisa dibangkitkan atau berevolusi hanya dengan memakan buah cakra atau menggunakan sumber kekuatan lain. Tapi Jogan Boruto tidak bisa mengikuti cara itu. Jogan Boruto adalah mata yang murni dan suci, sehingga satu-satunya cara untuk membangkitkan kekuatannya hingga mencapai tahap 4 atau tahap 5 adalah dengan cara menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Boruto sendiri. Semakin kuat lawan yang dihadapi, maka Jogan Boruto akan secara alami memberikan reaksi perlindungan dan memperkuat dirinya. Rival ayah Momoshiki melanjutkan dengan lebih tenang. Singkatnya, nyawa Boruto akan selalu dijaga oleh Jogan. Setiap kali Boruto berada dalam bahaya besar, maka mata itu akan merespon dan memperkuat dirinya hingga mencapai kekuatan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kalian mungkin bertanya, kenapa Jogan Boruto bisa sekuat ini? Jawabannya karena proses penciptaannya sangat tidak mudah. Banyak kekuatan yang dikorbankan agar Jogan itu bisa tertanam di mata Boruto. Ia lalu menambahkan, jika kalian berharap untuk melatih Boruto supaya bisa membangkitkan Jogan tahap 4 atau 5 hanya dengan latihan biasa, maka hal itu tidak akan pernah berhasil. Tapi, bukan berarti latihan itu sia-sia. Latihlah Boruto sesering mungkin, kembangkan keterampilannya, dan tingkatkan pemahamannya tentang jutsu. Namun untuk Jogan, hanya pertempuran melawan lawan yang jauh lebih kuatlah yang bisa memicu revolusi sejati. Ketika Boruto menghadapi musuh kuat, lanjutnya, akan terjadi refleksi cakra dari Jogan, dan sinyal bahaya itu akan menyambung langsung ke sistem saraf di otaknya. Dari proses sinkronisasi itu, Jogan akan berevolusi secara otomatis ke tahap 4 atau 5. Namun untuk mempermudah proses ini,
aku akan memberikan sedikit kekuatan Shinjutsu yang bisa membantu percepatan evolusinya. Jadi intinya, revolusi Jogan Boruto tidak bisa dipaksakan, tapi bisa terjadi secara alami saat dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Mendengar itu, Boruto langsung bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan sel Shibai dan buah cakra yang masih kita simpan sampai sekarang? Jika syarat untuk membangkitkan Jogan tahap 4 adalah dengan menghadapi musuh yang kuat, bukankah aku harus menunggu sangat lama sampai musuh itu datang ke bumi? Rival ayah Momoshiki menjawab, jika kau memang ingin memakan buah cakra itu, maka makanlah. Tapi hanya beberapa gigitan saja. Ingat, buah cakra yang kalian miliki saat ini kekuatannya terlalu besar. Jadi tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, apalagi karena Jogan Emyu belum berevolusi. Sasuke yang dari tadi mendengarkan langsung angkat suara. Kalau begitu, apakah tidak akan berdampak apapun pada Jogannya jika Boruto tetap memakan buah cakra itu? Rival ayah Momoshiki menjawab, kau benar. Sebanyak apapun Boruto memakan buah cakra, hal itu tidak akan pernah bisa membangkitkan Jogan ke tahap selanjutnya. Karena, seperti yang aku bilang tadi, revolusi itu hanya terjadi saat dia menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Ini seperti Uchiha yang tidak bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan hanya dengan memakan buah cakra. Mereka hanya bisa membangkitkannya jika mengalami penderitaan emosional yang dalam. Ia melanjutkan, kalaupun Uchiha memakan buah cakra, mungkin yang akan muncul adalah mata ketiga di dahinya, seperti Rinne Sharingan. Tapi tidak akan ada perubahan pada Sharingan biasa. Begitu pula dengan Jogan. Memakan buah cakra hanya akan meningkatkan kemampuan lain seperti stamina, jutsu, atau kekuatan fisik. Tapi tidak bisa membuat Jogan berevolusi. Toneri yang mendengarkan ikut menimpali, jadi begitu. Tapi menurut gulungan yang pernah kau berikan padaku di masa lalu, bukankah ada disebutkan soal buah cakra juga? Rival ayah Momoshiki menjawab dengan nada tenang. Benar, tapi gulungan itu menjelaskan tentang Jogan versi lama yang dikenal sebagai Jogan kegelapan. Mungkin kau salah memahami konteksnya. Tapi tak mengapa, karena waktu itu aku sudah mati, dan hanya bisa berbicara dengan kalian dalam bentuk seperti ini. Ia lalu menoleh ke arah Toneri dan berkata, perkembangan Boruto sekarang aku serahkan padamu. Karena kau adalah salah satu yang turut membentuk takdirnya. Tak lama kemudian, Naruto yang juga hadir di situ ikut bertanya, kalau begitu, aku ingin bertanya soal Kokugan milik Kawaki. Apakah itu juga berpengaruh terhadap Jogan? Mendengar pertanyaan ini, rival ayah Momoshiki tersenyum kecil dan menjawab, pertanyaan yang bagus. Kokugan milik Kawaki memang memiliki kekuatan yang berlawanan dengan Jogan milik Boruto. Karena itu, keduanya akan menjadi rivalitas takdir yang akan saling berhadapan di masa depan. Seluruh pikiran Kawaki kini telah tersesat oleh pandangan yang keliru. Boruto harus bisa menyadarkannya. Dan hanya kekuatan suci seperti Jogan yang bisa melakukannya. Setelah itu, rival ayah Momoshiki kembali menatap Boruto dan berkata, jadi Boruto, kau tidak perlu terburu-buru soal revolusi Jogan Emyu. Fokus saja untuk sekarang pada pelatihan. Perkuat jutsu dan teknikmu, tingkatkan kemampuan fisik dan refleks. Jika kau ingin memakan buah cakra, silakan, tapi cukup sedikit saja. Jogan Emyu masih di tahap 3. Jangan ambil risiko besar karena Momoshiki masih berada di dalam tubuhmu. Boruto mendengarkan dengan serius dan menjawab pelan, sekarang aku mengerti. Tidak heran selama ini aku merasa ada yang aneh dengan Joganku. Waktu aku melawan Dewa Otsutsuki tertinggi, aku berkali-kali hampir mati. Tapi entah mengapa, Jogan ini selalu berkembang sendiri. Sekarang aku tahu bahwa evolusi Jogan terjadi saat aku sedang dalam bahaya besar. Rival ayah Momoshiki mengangguk dan berkata, bagus kalau kau sudah memahaminya. Sekarang kalian semua harus bersiap-siap menyambut kedatangan Shibai dan para Otsutsuki lainnya. Masih banyak yang akan datang dengan kekuatan jauh lebih besar. Kia yang juga berada di sana kemudian bertanya, kalau begitu bagaimana dengan Himawari? Rival ayah Momoshiki menjawab, Himawari bukanlah pemilik mata murni seperti yang kalian kira. Tenseigan miliknya adalah mata reinkarnasi, bukan mata suci. Tapi fungsinya sangat penting. Saat ini, peran Himawari adalah untuk mendukung Boruto ke depannya. Mereka berdua adalah dua pusaran biru yang akan menjadi pelindung bagi dunia dan melawan semua ancaman yang datang. Lalu adegan berpindah saat Asura menatap Naruto dengan tatapan hangat, lalu berkata, Naruto, kau adalah reinkarnasiku. Sejak awal, jiwaku telah diwariskan padamu, dan kau telah membawa semangat itu sampai sejauh ini. Aku tahu ini bukan pertemuan yang mudah, tapi aku datang karena waktu kami sudah hampir habis.
Naruto yang mendengarnya hanya bisa menatap Asura dalam diam. Wajahnya lelah, tapi ada sedikit rasa penasaran. Asura melanjutkan, "Kau tidak boleh mati, Naruto. Kau masih memiliki peran besar. Boruto masih membutuhkanmu. Dunia shinobi belum aman. Jadi sebelum aku benar-benar pergi, aku ingin memberikan hadiah terakhirku padamu. Aku harap kekuatan ini bisa membantumu menyelamatkan dunia." Naruto akhirnya menjawab pelan, "Hadiah apa yang ingin kau berikan padaku, Asura?" Asura mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu seluruh sisa kekuatanku. Semua yang tersisa dari kekuatan Rikudoku akan kuserahkan padamu. Gunakan dengan bijak, Naruto." Namun Naruto tampak ragu, lalu bertanya, "Tapi, kekuatan apa yang bisa kau berikan padaku? Bahkan kau pun kalah dari ayah Momoshiki. Apa benar kekuatan itu cukup untuk melawannya?" Asura tersenyum dan tertawa kecil. "Naruto, kau salah paham. Kekuatan yang kumiliki bukan sembarang kekuatan. Aku memiliki elemen yin dan elemen yang secara lengkap. Sementara kau hanya punya elemen yin. Tapi yang membuatmu berbeda adalah, kau memiliki cakra dari semua biju di dalam tubuhmu. Jika kekuatanku digabungkan dengan cakra para biju itu, maka tubuhmu akan mampu menguasai elemen secara menyeluruh. Kau akan memegang kekuatan Rikudo dalam bentuk yang lebih sempurna." Mendengar penjelasan itu, Naruto akhirnya berkata, "Jadi, kekuatan Rikudo yang ada di tubuhku saat ini sebenarnya masih belum lengkap, ya?" Asura mengangguk dan mulai menjelaskan, "Benar. Awalnya, kekuatan Rikudo hanya dimiliki oleh ayahku, Hagoromo, dan pamanku, Hamura. Tapi saat itu, nenekmu, Kaguya, hanya memberikan setengah dari kekuatannya kepada ayahku. Kemudian ayahku membagi kekuatan itu lagi kepada aku dan Indra. Bahkan, sebagian kecil lagi ia sebarkan kepada para ninja terpilih pada masa itu. Karena itu, kekuatan ayahku tidak lagi utuh. Tapi sebagian kekuatan itu kini telah diwariskan padamu dan padaku. Maka dari itu, jika aku menyerahkan semuanya padamu, kau akan memiliki persentase kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya." Naruto hanya mengangguk pelan dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Asura." Setelah itu, Asura perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Naruto. Dalam sekejap, aliran cakra besar mengalir dari tubuh Asura ke dalam tubuh Naruto. Proses itu berlangsung singkat, namun terasa sangat dalam. Setelah selesai, Asura terlihat melemah. Ia menatap Naruto dan berkata, "Seluruh kekuatan Rikudo yang kumiliki kini sudah ada di tubuhmu. Dengan kekuatan itu, tubuhmu bisa beregenerasi. Sebagai reinkarnasi, kalian saling terhubung dan bisa saling menyembuhkan. Tapi kuperingatkan satu hal. Karena aku akan benar-benar lenyap, jika nanti kau terluka parah lagi, aku tidak akan bisa datang untuk menyelamatkanmu." Naruto menunduk dan menjawab dengan suara tulus, "Terima kasih, Tuan Asura Otsutsuki. Aku benar-benar berhutang padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin menggunakan kekuatan ini untuk melindungi dunia." Sementara itu, di sisi lain alam bawah sadar, Sasuke sedang berbicara dengan Indra. Wajah Sasuke terlihat serius dan muram. "Indra Otsutsuki, aku tidak menyangka kau benar-benar dikalahkan oleh musuh." Indra hanya tersenyum singkat dan menjawab, "Lupakan soal itu, Sasuke. Yang terpenting sekarang adalah kau harus tetap hidup. Dunia masih membutuhkanmu." Sasuke bertanya dengan suara datar, "Lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang?" Indra mendekat dan menjawab, "Waktu kami hampir habis. Aku dan Asura akan benar-benar menghilang sebentar lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin memberimu hadiah terakhirku." Sasuke terlihat bingung. "Hadiah? Apa maksudmu?" Indra tak menjawab, melainkan langsung mengangkat tangan dan menyentuh mata Sasuke. "Tutuplah matamu sejenak. Aku akan mentransfer sesuatu padamu." Sasuke menurut. Dalam hitungan detik, telapak tangan Indra menempel di mata Sasuke. Setelah itu, Indra berkata, "Sekarang, bukalah matamu dan lihat." Saat membuka mata, Sasuke terkejut. Ia melihat bahwa kini ia memiliki dua rinnegan biru dengan pola tomoe yang jelas. "Dua rinnegan bertomoe ini luar biasa," ucapnya terkejut. Indra tersenyum dan berkata, "Itu adalah hasil dari seluruh kekuatan elemen yin dan yang kumiliki. Sekarang kau memiliki kekuatan regenerasi dan juga penglihatan yang lebih dalam. Tapi ingat, setelah ini aku tak akan bisa membantumu lagi.
Jika suatu hari kau terluka seperti ini lagi, maka kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Sasuke masih terlihat ragu dan bertanya, kalau begitu, apakah semua ini tidak sia-sia? Bukankah kekuatanmu juga tidak cukup untuk mengalahkan musuh? Indra menjelaskan, kau belum paham. Kekuatan Rikudo memang luar biasa, tapi hanya jika kapasitas penggunanya mencukupi. Kekuatanku memang sedikit, tapi saat digabungkan dengan kekuatanmu, maka kapasitasmu akan bertambah. Semakin besar persentase kekuatan Rikudo di dalam tubuh seseorang, maka semakin dekat ia dengan bentuk sempurna dari kekuatan itu. Maka, kekuatan yang kuberikan padamu bukan sia-sia. Sasuke mengangguk perlahan. Aku mengerti. Tapi aku tetap khawatir jika suatu saat aku terluka lagi seperti ini, siapa yang bisa membantuku? Indra menjawab, masih ada satu orang yang bisa membantu kalian. Namanya Kashin Koji. Ia memiliki kemampuan melihat masa depan, dan itu sangat berbahaya. Karena itu, ia akan menjadi incaran. Lindungilah dia, karena semua informasi masa depan ada padanya. Jika kalian bisa menjaga Kashin Koji tetap hidup, maka kalian juga bisa mengetahui ancaman-ancaman yang akan datang. Sasuke hanya terdiam. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan. Namun, Asura dan Indra yang mulai berubah menjadi partikel cahaya dan asap, perlahan terbang ke atas langit alam bawah sadar. Sebelum benar-benar hilang, mereka berkata bersamaan, jagalah dirimu baik-baik, wahai reinkarnasi kami. Jangan terlalu cepat menyusul kami. Lindungi planet ini, dan bimbinglah anak spesial bernama Uzumaki Boruto, sang pemilik Jougan. Dan akhirnya, mereka berdua pun menghilang untuk selamanya. Adegan berpindah ke Boruto yang tengah berlutut sambil menangis di depan tubuh Naruto dan Sasuke yang terluka parah. Kedua tangan Boruto gemetar hebat, seolah sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua orang yang sangat penting dalam hidupnya tergeletak tak berdaya. Kesedihan di dalam dirinya tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba, Boruto menjerit sekuat tenaga. Suara teriakannya menggema, dan seketika itu juga mata Jougannya menyala terang, memancarkan cahaya ke langit. Langit di atas bumi berubah menjadi gelap. Petir dan badai muncul tak lama setelah itu. Aura cakra milik Boruto mulai keluar dan menyelimuti tubuhnya, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Bahkan ayah Momoshiki yang sedang mengamati dari jauh terlihat terdiam, terpaku pada kondisi Boruto yang berubah begitu drastis. Sarada yang berada di dekatnya berusaha mendekat sambil berteriak, "Boruto! Sadarlah! Ini aku, Sarada." Namun Boruto tidak merespon sedikit pun. Dia terlihat seperti orang yang kerasukan dan tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Shikamaru yang juga ada di sana langsung berlari ke arah Boruto dengan ekspresi cemas. Itu pasti ulah Momoshiki lagi, katanya sambil bersiap menyerang. Namun Kashin Koji segera menghentikannya dan berkata, "Tenang, Shikamaru. Itu bukan Momoshiki. Ini bukan pengaruh luar. Yang terjadi pada Boruto adalah proses kebangkitan dari Jougan tahap 3. Mungkin ini dipicu oleh rasa sedih dan marahnya melihat Naruto dan Sasuke dalam kondisi seperti itu. Bahkan Asura dan Indra pun telah dikalahkan. Semua itu mungkin membuat emosi Boruto meledak, hingga membangkitkan kekuatan yang selama ini tertahan. Boruto yang kehilangan kendali mulai melayang ke langit. Ia mengibaskan tangannya ke bawah, dan dalam sekejap, gunung-gunung dan bukit di sekelilingnya hancur menjadi dataran rendah. Suara teriakannya menggetarkan bumi. Lautan pun ikut bergolak dan meluap, menyebabkan air menerobos ke desa-desa. Kashin Koji yang melihat semua itu bergumam dalam hati, padahal ini baru tahap ketiga dari Jougan. Kekuatannya sudah di luar nalar. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan tahap kelima seperti yang pernah dijelaskan oleh rival ayah Momoshiki. Boruto semakin tidak terkendali. Dia mulai menghancurkan area sekitar, bahkan desa Konoha ikut porak-poranda. Sarada yang menyaksikan semua itu merasa sangat cemas. Dalam hatinya, ia mengingat wajah ayahnya, Naruto, dan juga Boruto. Air matanya mulai menetes. "Boruto, hentikan ini. Tolong, sadarlah," teriaknya dengan suara bergetar. Perasaan cintanya dan kekhawatiran yang dalam memicu sesuatu dalam dirinya. Mangekyo Sharingan miliknya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan cepat, ia memanggil Susanoo raksasa yang jauh lebih tinggi dari milik Kakashi di masa lalu. Dengan lengan besar Susanoo-nya, Sarada meraih Boruto dan mencoba menghentikannya. "Boruto, ini aku, Sarada. Apa yang terjadi padamu? Hentikan ini,
ucapnya sambil berusaha menahan tubuh Boruto. Sarada lalu mengeluarkan sebuah alat kecil dan menusukkannya ke titik aliran cakra Boruto, tepat di titik Tenketsu. Alat itu berfungsi untuk menekan aliran cakra yang terlalu besar. Setelah beberapa saat, Boruto mulai tenang dan matanya kembali normal. Ia tampak kebingungan dan berkata pelan, "Sarada? Apa yang terjadi denganku?" Sarada menonaktifkan Susanoo-nya dan perlahan membawa Boruto mendekati tubuh Naruto dan Sasuke yang masih belum bergerak. Kashin Koji mendekat dan bertanya, "Boruto, apa yang kamu rasakan tadi?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Yang kuingat hanya Joganku tiba-tiba menyala dan ada cakra besar yang muncul begitu saja. Setelah itu, semuanya kabur." Kashin Koji lalu berkata, "Coba aktifkan kembali Jogan MU." Boruto menurut, dan perlahan matanya kembali memancarkan cahaya. Benar saja, Jogan milik Boruto telah berevolusi ke tahap ketiga. Shikamaru yang melihat hal itu berkata, "Jadi ini, tahap selanjutnya dari Jogan? Seperti ini prosesnya?" Kashin Koji menjawab, "Kupikir ini bukan sekadar tahapan biasa. Tubuh Boruto baru pertama kali menerima aliran kekuatan sebesar ini, wajar jika dia sempat kehilangan kendali. Ini mirip seperti yang terjadi pada Obito ketika pertama kali menyerap kekuatan Jubi. Dia juga kehilangan kesadaran karena tubuhnya belum siap." Shikamaru mengangguk dan berkata, "Benar juga. Kalau begitu, Boruto memang perlu lebih banyak berlatih untuk mengendalikan cakra Jogannya." Kashin Koji menambahkan, "Apalagi kita belum tahu seberapa kuat tahap kelima nanti. Kalau tahap 3 saja sudah seperti ini." Tiba-tiba, tubuh Naruto dan Sasuke mulai memancarkan cahaya. Luka mereka perlahan sembuh, dan di tangan mereka muncul simbol bulan dan matahari. Mereka akhirnya sadar. Kini tubuh mereka tampak dipenuhi oleh kekuatan baru dari Rikudo Sennin. Boruto segera berlari ke arah mereka. "Ayah! Guru Sasuke! Bagaimana bisa kalian hidup kembali?" tanyanya tak percaya. Naruto berdiri perlahan dan menjawab, "Sepertinya aku mendapat keberuntungan kali ini, Boruto. Tapi aku tidak yakin keberuntungan ini akan datang 2 kali." Sasuke menatap tangannya dan mengangguk, "Tubuhku terasa lebih kuat dari sebelumnya." Boruto menunduk dan berkata pelan, "Paman Indra dan Asura, aku tidak menyangka mereka akan mati secepat ini." Naruto menatap Boruto sambil berjalan mendekatinya. "Boruto, ceritakan apa yang terjadi. Aku ingin tahu." Boruto menjawab sambil menatap ayahnya, "Aku tidak tahu pasti. Aku hanya menangis karena kalian berdua tidak sadar-sadar. Lalu, semuanya terjadi begitu saja." Sasuke yang mendengarnya tampak terkejut. "Itu bukan hal biasa. Kau mengalami sesuatu yang tidak semua orang bisa alami." Ia lalu menoleh ke Sarada dan berkata, "Sarada, Dojutsu MU juga terlihat berbeda. Apa yang terjadi padamu?" Sarada menjawab, "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku sangat takut kalian mati. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku." Lalu tiba-tiba dojutsuku berubah sendiri. Naruto pun merespons, "Kalau itu terjadi pada Sarada, aku bisa mengerti. Dia adalah keturunan Uchiha, dan perubahan dojutsu memang biasa terjadi saat mereka mengalami kesedihan. Tapi Boruto, kenapa dia juga mengalami hal serupa?" Kashin Koji yang mendengar itu langsung menimpali, mungkin ada keterkaitan antara dojutsu Sarada dan Jogan milik Boruto. Mereka bangkit bersamaan, mungkin karena keterikatan perasaan. "Aku merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di antara mereka." Shikamaru menambahkan, "Fenomena ini sangat langka. 2 orang sekaligus mengalami evolusi kekuatan besar dalam waktu yang bersamaan. Ini bukan hal biasa." Naruto mengangguk pelan setelah mendengar ucapan tersebut, lalu berkata, "Kau benar. Mungkin inilah yang disebut sebagai ikatan yang sebenarnya." Mereka sempat terdiam sejenak, menikmati momen itu, namun dari kejauhan ayah Momoshiki memperhatikan Boruto dan yang lainnya dengan tatapan serius. Dalam hatinya, ia berpikir, anak itu berhasil membangkitkan Jogan tahap lanjut, bahkan Hokage dan Uchiha itu pun kini memiliki kekuatan Rikudo dalam skala yang lebih besar. Aku harus benar-benar berhati-hati. Kekuatan mereka sekarang sangat berbeda. Tanpa banyak bicara, ayah Momoshiki menyerap salah satu Otsutsuki yang memiliki kasta jauh lebih tinggi dari Ishiki. Ia kembali memakannya untuk menambah kekuatannya. Setelah itu, ia berkata dengan suara rendah, "Maaf, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Mereka terlalu merepotkan jika dibiarkan."
Seketika, ayah Momoshiki menghembuskan jurus Ton, Toppa. Angin besar keluar dari mulutnya, mendorong seluruh aliansi Boruto mundur. Namun Boruto dengan Jogan tahap lanjut langsung melesat ke depan, menembus angin besar tanpa sedikit pun terdorong. Kekuatan barunya memungkinkan dia untuk mengubah elemen lawan dalam sekejap. Angin dari ayah Momoshiki seketika berubah menjadi lava panas, yang langsung melukai mulutnya. Tak tinggal diam, ayah Momoshiki segera menciptakan serangan Suiton dan mengarahkannya ke Boruto. Namun, sekali lagi, Boruto mampu mengubah elemen itu menjadi es. Serangan itu pun gagal mengenainya. Ayah Momoshiki bergumam dengan kesal, dia bisa mengubah elemenku dalam sekejap, kekuatan Jogan tahap 3-nya sangat menyebalkan. Ia lalu melompat dan menghantam pertahanan Boruto hanya dengan satu kaki. Namun Boruto terlihat tetap tenang, bahkan sempat mengedipkan matanya. Dalam sekejap, ayah Momoshiki terpental dan terjerembab ke dalam lava panas yang telah diciptakan Boruto sebelumnya. Dengan cepat ayah Momoshiki mengibaskan tangannya, berusaha menyingkirkan lava yang melengket di tubuhnya. Lava itu memercik ke sekitar dan hampir mengenai seluruh aliansi. Naruto, yang menggunakan kekuatan Rikudo, langsung menciptakan Budama di langit untuk menahan hujan lava. Ayah Momoshiki kemudian menggunakan Rinnegan-nya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Batu, batang pohon, dan lainnya terangkat ke udara seperti dikendalikan oleh kekuatan Esper. Melihat itu, Boruto menatap ke langit dengan santai, meski ratusan benda besar mengancam akan menghujani pasukan aliansi yang belum terlindungi. Boruto mengaktifkan Jogan-nya dan menghancurkan seluruh benda itu dalam sekejap, tanpa menyisakan satupun. Melihat hal ini, ayah Momoshiki kembali berpikir dalam hati, dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan tatapan mata. Haruskah aku mulai menggunakan jutsu? Ia pun maju menyerang dengan serangan tangan dan kaki secara bertubi-tubi. Namun Boruto mampu menghindari semua itu dengan gerakan yang sangat cepat. Jogan tahap 3 bukan hanya menambah kekuatan, tetapi juga kecepatan refleks, insting, dan efek dari setiap serangan Boruto kini jauh lebih kuat. Ayah Momoshiki mengepalkan tinjunya yang diselimuti cakra Shinjutsu dan melemparkannya ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Boruto merespons dengan mengepalkan tangan yang dilapisi Shiden dan cakra Jogan. Tangan mereka berdua saling bertabrakan, menghasilkan benturan luar biasa. Baju Boruto dan jubah ayah Momoshiki terlihat robek akibat dampak kekuatan itu. Boruto terus mendorong, begitu pula ayah Momoshiki yang berusaha menahan. Ketegangan makin memuncak. Namun di saat itu, Naruto dan Sasuke mengambil kesempatan menyerang dari belakang. Ayah Momoshiki merasa kesal, mereka menyerang dari belakang, sungguh licik. Kedua tangan ayah Momoshiki ditebas oleh Naruto dan Sasuke hingga hancur. Naruto berseru, "Boruto!" Sekarang, Boruto pun segera menghantamkan kepalan tangannya ke wajah ayah Momoshiki hingga tubuhnya terpental dan terkapar di tanah, dengan tangan hancur. Sarada yang menyaksikan semua itu berkata, "Luar biasa. Aku tak menyangka kalian bisa memojokkannya sejauh ini." Sementara itu, di dimensi Jigen, Amado masih mengamati situasi. Ia mengaktifkan dojutsunya dan bergumam, ayah Momoshiki benar-benar terdesak. Boruto tidak bisa dianggap remeh. Jogan tahap lanjut sudah bangkit. Kau harus waspada, Kawaki. Ini mulai menyebalkan. Saat ia berbicara, Amado membuka portal dimensi dan berkata, kematian ayah Momoshiki mungkin bisa terjadi karena Boruto. Tapi aku harus menahan diri dulu. Rekan baru organisasi kita sudah punya satu target. Tunggu sebentar, aku akan lakukan sesuatu. Delta menegurnya, "Hei, kau mau kemana?" Tak lama kemudian, Amado muncul di hutan desa Konoha dengan mengenakan jubah hitam. Di sana, Sumire masih berdiri memandangi pertempuran antara Boruto dan ayah Momoshiki. Dalam hatinya, Sumire berkata, "Sarada tidak mengerti perasaanku. Aku tidak menyangka dia juga menyukai Boruto." Bahkan Jogan dan Mangekyo Sharingan-nya berevolusi bersamaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Amado muncul di belakangnya. "Hei, Sumire. Kau terlihat murung. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya. Sumire menjawab dengan tenang, "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini, Amado." Amado mengangguk dan berkata, "Seperti yang kukatakan beberapa hari lalu, aku hanya ingin tahu jawabanmu soal tawaran yang kuberikan." Sumire terdiam, tidak langsung menjawab. Amado pun melanjutkan, "Kau harus belajar untuk mengerti perasaanmu sendiri. Kadang kita lelah terus memahami orang lain,
sementara mereka tidak pernah mencoba mengerti kita.